الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki telah membaca hadhil ayat ini. Barang siapa ya'mal, yang dia mengamalkan su'an, keburukan, yujza bihi, maka dia akan dibalas bihi dengan keburukan tersebut. Bima ya'mal su'an yujza bihi ini dalam bentuk kata-kata bahasa Arab menunjukkan semua jenis keburukan apapun yang dilakukan oleh seseorang akan ada balasannya. Su'an nakirah, semuanya, yang kecil, yang sedang, yang besar, bahkan yang tidak sengaja pun masuk. Maka orang-orang Arab asli itu begitu membaca surat ini, ayat ini, pada susah. Faqal, maka laki-laki tadi mengatakan, inna, sesungguhnya kami, lanujza, apakah sungguh kami akan dibalas, bikulli ma amilna, dengan semua apa yang kita kerjakan. Halakna, kami akan hancur, idzan, kalau semua amalan kita akan ada balasannya. Fabalagha, maka telah sampai dzalika, omongan laki-laki tersebut, kalau sampai semua keburukan yang kita kerjakan kita akan dibalas, ya kita hancur. Fabalagha, maka sampailah dzalika, berita omongannya laki-laki itu, an-nabiyya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bersabda, na'am, iya, yujza bihi, dia akan dibalas bihi dengan semua amalannya, fid dunya, di dunia ini, min musibatin, berupa musibah apapun, fi jasadihi, di jasad dia, di badan dia, mimma, dari perkara-perkara, yu'dhihi, yang mengganggu dia, yang menyakiti dia. Rawahu Ibnu Hibban telah meriwayatkannya. Iya, tetapi rahmat Allah itu begitu luas. Apa saja yang mengenai badannya seseorang mukmin di dunia ini, yang mengganggu dia ini, semuanya adalah bagian dari balasan keburukan-keburukan dia itu. Jadi sudah mengampuni dosa-dosa dia maksudnya. Sampai sebelah mengatakan termasuk digigit semut, digigit nyamuk. Maka ulama-ulama dulu sebagian kalau digigit nyamuk, nyamuknya dibiarin aja, ngurangi hisab katanya. Karena pikirannya akhirat, apa aja yang ganggu badan asalkan masih bisa ketahan, itu dibiarin aja, ini bagian dari ngurangi hisab. Yang kebentur, kepleset, lecet, kena duri, dan itu tiap hari kita ada aja, badan kita yang enggak pas itu kan ada aja. Maka itu adalah bagian dari balasan amalan-amalan keburukan, akhirnya ngurangi hisab kita. Belum lagi kebaikan-kebaikan juga menghapus keburukan. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapus keburukan. Belum lagi istighfar, menghapus keburukan. Belum lagi sedekah, menghapus keburukan. Belum lagi berjuang fisabilillah, menghapus keburukan. Belum lagi belajar ilmu agama, menghapus keburukan. Ya, kesimpulannya, kalau kita ini 24 jam usaha dalam arahan agama, andaikan terjadi keburukan-keburukan pada
keseharian kita itu semoga aja itu sudah terhapus dengan macam-macam kebaikan yang telah kita usahakan 24 jam itu. Wa an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu bahwasanya Abu Bakar qala beliau telah berkata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifas shalah bagaimana kebaikan, maksudnya bagaimana bisa mendapatkan kebaikan lagi ba'da hadhil ayatu selepas turunnya ayat ini. Laisa bi amanikum bukanlah sebagaimana angan-angan kalian orang-orang Islam, wala amani ahli kitab dan juga bukan sebagaimana angan-angan atau kepinginannya ahlul kitab, yaitu kepinginannya kalau sudah masuk Islam atau sudah jadi ahlul kitab sudah terhapus semua urusan. Enggak. May ya'mal su'an, barang siapa mengerjakan su'an, keburukan apapun, yujza bihi, maka dia akan dibalas dengannya. Al-ayah surat Nisa ayat 123. Wa kullu syai'in, apakah segala sesuatu, amilnahu yang kami mengerjakannya, juzina bihi, kami akan dibalas bihi dengannya. Faqal, maka Nabi bersabda, ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Jadi orang itu kalau orang-orang baik itu begitu itu, khawatir ada keburukan yang enggak terampuni, khawatir ada keburukan yang enggak terampuni. Itu kata para ulama, nunjukkan keburukan-keburukan beliau andaikan ada itu sedikit sekali sampai bisa dihitung. Kalau kita ini kadang-kadang suruh istighfar itu bingung, istighfar yang mana ya, dosanya banyak loh. Ini kadang-kadang orang tuh nggak peduli itu bukan karena nggak punya dosa, saking banyaknya sampai dia ini sudah nggak punya hitungannya. Abu Bakar yang orang terbaik selepas para anbiya sebagaimana yang dikatakan Ibnu Katsir, itu khawatir ada amalan-amalan beliau kalau dibalas itu tidak menguntungkan beliau. Ghafarallahu laka ya Abu Bakar, semoga Allah memaafkan kamu wahai Abu Bakar. Alasta tamradu, bukankah kamu pernah sakit? Itu juga sebagai balasan keburukan andaikan ada. Alasta tusibuka la'wa, bukankah pernah mengenai kamu al-la'wa'u, kesempitan yang sangat. Biasanya orang itu dalam hidup ada aja masalah-masalah sampai semacam buntu, semacam susah banget, itu namanya la'wa. Qal Abu Bakar mengatakan, qultu, aku pun menjawab, bala iya pernah. Sakit pernah, ngalami perkara-perkara masa-masa sulit juga pernah. Qala, Nabi bersabda, huwa, perkara tersebut, sakit kamu terkena diuji dengan perkara-perkara yang sempit, yang sulit, ma adalah perkara tujzauna bihi, yang kalian dibalas bihi dengannya. Dengan sebab amalan-amalan kalian ada hal-hal yang enggak enak tadi, itu jadi balasannya di dunia ini, nanti di akhirat tinggal masuk surganya saja. Ya Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala telah berfirman, idzabtalaitu 'abdil mu'mini, idzabtalaitu 'abdi al-mu'mina, idzabtalaitu nalikane nguji sapa ingsun 'abdi ing kawula ingsun al-mu'mina kang mukmin. Kalau aku menguji seorang hambaku yang beriman, falam yaskuni ila 'awadhi, kemudian dia tidak mencurhatkanku ila awadhi, kepada orang-orang yang menjenguk dia. Dia ada orang sakit, begitu orang-orang datang pada dia, ini sakit ini dari Allah, dia tidak mencurhatkan Allah pada makhluknya. Ini termasuk bagian dari adabnya orang sakit, jangan mengeluhkan sakit itu kepada makhluk. Ini tidak sopan dengan yang menguji kita. Atlaqtuhu min isari, maka aku akan melepaskan dia min isari, dari tawananku, maksudnya aku akan sembuhkan dia. Kalau masih ada waktunya sembuh tentu saja.
Orang-orang yang sakit ketika dijenguk orang-orang, dia tidak mengeluhkan Allah kepada para penjenguknya. Enggak tahu nih, saya ini salah apa, diuji begini, enggak tahu, semacam enggak terima gitu. Nah, kan banyak orang sakit begitu tuh sikapnya. Ya serasane ra karu-karuan, nah iki salah apa to sene. Wong iki ben ilang salahe kok malah salah neh. Ini hikmahnya itu menghilangkan salah-salah kamu, kok kamu nyikapinya dengan salah lagi, akhirnya salah lagi, itu enggak jadi hilang salahnya. Atlaqtuhu, aku akan melepaskan dia min isari, dari tawananku. Tsumma abdaltuhu lahman khairan min lahmihi. Kemudian aku akan mengganti kepadanya dagingnya lebih baik daripada dagingnya, daging sebelum dia sakit. Wadaman, dan darah khairan min damihi, yang lebih baik melebihi darah dia sebelum sakit. Ini janji dari Allah. Masya Allah, kalau orang sakit punya sikap yang benar tadi, begitu Allah berkehendak untuk menyembuhkan dia, maka dia akan diberi kesehatan melebihi sebelum sakit. Ini di antara maksudnya begitu itu. Akan diberi daging yang lebih baik melebihi sebelum dia sakit, lebih bagus lagi. Akan diberi darah yang lebih baik melebihi darah sebelum dia sakit. Jadi malah sakit dia ini detok, yang buruk-buruk hilang, ganti yang bagus-bagus. Nah. Tapi kalau ngeluh nggak ada janji. Ulah ngeluh jadi bagaimana? Ulah tambah buruk atau bagaimana? Tsumma yasta'nifu, kemudian hambaku tadi memulai al-amala, amalan dia lagi. Maksudnya dia ini bersih dari semua kesalahannya, seakan-akan dia ini hidup baru lagi. Sementara dosa-dosanya hilang, pahala-pahala dia terus gitu maksudnya. Dan bagaimana hadis-hadis yang telah baca itu. Ya, sa'iful amal maksudnya begitu. Ya, mulai amal lagi seakan-akan dia ini enggak punya salah sama sekali. Semoga sakit-sakit kita termasuk bagian yang ini. Rawahul Hakim wa qala sahihun ala syartil Bukhari wa Muslim. Allah. Maka ini dalam hadis yang akan datang, wa an ukaffiru anhu sayyi'atihi, akan kita baca besok. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa salatullah
أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان.